Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Listiawati dengan NIM 1901301122 Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan demokrasi di Indonesia di masa sekarang. Sumber ini saya ambil dari www.politik _lipi.go.id. Pengertian, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya kelayak atau rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Kondisi demokrasi di Indonesia di masa sekarang. Demokrasi di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan ke inti post-demokrasi. Inilah yang menyebabkan terjadinya substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Fenomena ini bukan hanya terjadi saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi, tercermin dari beberapa istilah yang diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia seperti delegatif demokrasi, patrimonial demokrasi, patronoge demokrasi, dan lain-lain. 11 karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, lemahnya pelaksanaan checks and balance. Ini terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lainnya sebagainya di hadapan eksekutif. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintahan dan pembungkaman kalangan aktivis kritis. Akibatnya, demokrasi kita sejatinya tengah tumbuh dalam tanah yang gersang. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan dan pendewasaan berpolitik. Para elit juga tidak cukup berhasil dalam memelihara solidaritas masyarakat, menghindari personifikasi politik, dan mendorong demokrasi substansial rasional. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi pendorong berkembangnya pembodohan politik dan manipulasi kepentingan serta pembelahan politik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi baik pada level elit maupun masyarakat. Seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang terbang pilih. Kedekatan dengan rezim yang akan membawa keuntungan tersendiri dalam dunia hukum kita. Selain itu, ada kecenderungan menerabas aturan yang terlihat pada aturan-aturan kekinian, termasuk Omnibus Law. Keenam, memudurnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine ditandai dengan maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara masif. Ketujuh, pelemahan dan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan dan keamanan dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadinya demokratisasi internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Kesembilan, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang. Uang demikian bermakna dan menentukan. Money talks and decides. Akibat situasi ini, muncul fenomena yang disebut vote without voice. Kesepuluh, repolitisasi, birokrasi, dan aparat untuk kepentingan penguasa termasuk dalam konteksasi elektoral. Ke-11, terjadinya diskriminasi politik
atas nama Sarah dan ras kedaerahan. Kesebelas karakteristik itu tak mengherankan jika nilai demokrasi Indonesia menjadi di bawah rata-rata. Dari hasil studi Economist Intelligence Unit, dalam 2 tahun terakhir ini, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Filipina, dengan kategori sebagai flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Ini adalah data yang saya ambil dari Google. Peringkat Indonesia berada di peringkat ketiga dengan skor 6,48. Jadi, sudah itu saja untuk penjelasan tentang demokrasi yang saya bawakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.